Pak Ahok, ada permintaan maaf yang Bapak sampaikan di Twitter, mungkin berkaitan dengan sebuah wawancara, ada kata yang mungkin kurang berkenan. Sebetulnya saya tidak pernah mau minta maaf ya untuk orang-orang yang nyolong seperti itu. Nyolong kenapa sih Pak? Ya, artinya kalau Anda mengcrop duit, sekarang gini, rakyat warga DKI itu 25% itu miskin, di bawah penghasilan di bawah 2,4 juta. 40% anak-anak 16-18 tahun tidak sekolah. Bagaimana Anda yang mengcrop uang-uang pokir-pokir ini bisa seolah-olah tidak ada masalah dan mengatakan dari dulu juga sama, cuma gara-gara kamu aja e-budgeting bikin rumit gitu loh. Terus ngomongnya kan di TV dimakan seolah-olah saya yang salah, nggak bisa komunikasi. Ya saya marah. Mas saya nggak pernah minta maaf untuk orang-orang seperti itu. Dan menurut saya kata-kata saya pakai toilet itu masih lebih halus. Udah saya halusin itu. Lalu kenapa saya mesti minta maaf? Lalu saya berpikir beberapa orang komentar, khawatir anak-anak kebiasaan menggunakan kalimat itu. Ya sudah, kalau gitu untuk orang tua yang khawatir ya saya harus minta maaf. Tapi sebetulnya harusnya kita lebih khawatir orang tua yang korup, yang gajinya kecil, hidupnya mewah, itu lebih merusak mental anak-anaknya. Bisa kuliah, bisa keluar negeri, pulang dengan mental, dia kayak bapaknya nih jadi pejabat kok enak ya, gaji kecil bisa kaya raya ya. Itu lebih mengerikan. Ini Anda nggak bela diri kan? Iya bukan dong, itu lebih mengerikan. Makanya saya pikir seperti itu, makanya saya pantas marahin mereka. Saya cari ada kata-kata yang paling cocok, saya pikir yang paling halus di toilet lah, manusiawi kok toilet kok. Pak Ahok, ini banyak orang yang juga mengidolakan Bapak karena Bapak tegas, tapi banyak yang menyayangkan karena Bapak ini temperamen. Sebenarnya ini aslinya seorang Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur dan juga di rumah atau berbeda sih Pak? Bagi saya sederhana aja, tanya Mas Tafsir di rumah, saya akan marah ketika melihat kelakuan yang keterlaluan gitu aja. Jadi kemarahan, panas hati saya itu yang saya kecetus sudah. Saya nggak pernah mikir saya siapa kok. Ya, saya kalau ngomong ya ngomong aja nurani, mulut dan hati ngomong aja apa adanya. Tapi kan Anda punya beban moral, itulah gambaran keselnya itu. Ya sekarang temperamen mana? Orang datang saya terima semua kok. Banyak orang ketemu saya, kita tinggal survei aja di 2017 kalau saya ikut lagi. Yang anggap saya temperamen ya jangan jadiin saya gubernur lagi. Itu aja kan, cari aja orang yang santun-santun tapi nyolong. Ya, kamu tinggal pilih aja. Ya, nasib kan nggak bisa sempurna kan, kalau kamu nggak suka sama saya cari aja. Ya mudah-mudahan ada orang yang kagak nyolong juga santun, mau kerja keras. Ya udah saya pensiun. Tuh foto saya juga pasti nempel di sini juga. Udah pasti nempel di sini nih ya? Dong, udah gubernur. Udah gubernur. Ya kalau wakil nggak nempel kemarin. Pak, banyak saya sempat baca di sejumlah media memberitakan orang rumah nih, entah ibunda Anda atau istri Anda mengatakan, Bapak sebaiknya pakai rompi anti peluru, bener nggak sih itu? Saking takutnya mereka akan keselamatan Bapak. Mertua. Ya. Ya kan? Tapi saya udah jawab kan, santai aja, asuransi udah naikin kok. Udah yang paling top limit nih. Kalau kejadian kan anak lo jadi janda kaya toh. Kalau Tuhan izinkan, lo mati gak di tangan Tuhan. Kenapa kita mesti khawatir? Kekhawatiran kita terhadap kematian, semuanya nggak mau mati. Tapi kalau kita ditentukan harus mati, kamu mati nggak? Pasti mati juga. Kalau pasti mati, kamu takut apa? Takut juga tetap. Kalau takut nggak jadi mati, saya mau takut. Ini masa takut juga pasti mati kan, kalau memang ditentukan mati. Ya udah nggak usah pikirin lah. Jadi ada nggak ada beban ya Pak? Ya saya nothing tulus aja, hidup ya begitu aja. Istilah teman saya itu PPG kata itu kan, pura-pura gila sama pura-pura goblok. Kalau kita terlalu waras di sini gila beneran di sini. Orang hadapin orang santun-santun semua kok, santun-santun semua hilang 12,1 triliun. Ya gimana hadapin orang kayak begitu? Kalau Anda nggak pakai pura-pura gila, kamu nanti emosi sakit kamu di sini. Pak, pertanyaan terakhir, karena saya harus jeda meskipun saya masih mau ngobrol terus sama Pak Ahok. Untuk warga Jakarta, apa yang mau Anda sampaikan? Mungkin juga terutama untuk pegawai-pegawai Anda yang jujur kita punya liputannya Pak, mereka juga harus ngutang kanan kiri karena gaji nggak terbayarkan. Udah beres kok sekarang kok, udah senyum-senyum kok, kantin udah penuh sekarang. Oh, udah penuh. Itu cuma satu sistem mata anggaran yang salah aja dimasukin. Ada yang mau Anda sampaikan Pak ke warga Anda? Bagi saya untuk warga tentu kita minta himbau untuk lakukan tertib ya, jangan buang sampah, jangan motong lalu lintas. Itu kan jelas, tertib hunian. Tapi Anda juga, kami udah siapin smart city, mari berpartisipasi dengan kami
Nanti anggaran juga dibuka habis, Anda bisa plototin tuh sampai kami beli aqua berapa duit. Pantas nggak harga aqua seperti itu? Beli gula pasir berapa banyak, kopi. Semua warga kami buka. bisa lihat. Di seluruh dunia Anda bisa lihat. Uang mereka akan menghasilkan apa? Iya, seperti itu yang kita buka. Jadi saya pikir Anda harus berpartisipasi, jangan cuma marah-marah. Ini kan masih ada substansinya gitu loh. Saya sedang menyelamatkan uang Anda. Saya nggak mampu ngawasin 80.000, kan saya kerja. Auditornya satu orang nggak sanggup ngurusin itu banyak. Ya mari Anda awasin, Anda lapor kepada saya. Kalau masih ada yang kecolongan, saya akan kunci. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahok atas wawancaranya. Selamat bekerja lagi Pak. Dan pemirsa, itu dia wawancara singkat saya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama.